Perjalanan pertemanan seringkali penuh warna, namun terkadang juga menyimpan tantangan. Kali ini pandangan mata akan membahas 12 perilaku buruk dalam pertemanan yang seringkali tidak disadari. Dengan mengidentifikasi dan menghindari perilaku-perilaku ini, Anda bisa memperkuat dan memperdalam hubungan pertemanan Anda. Jadi, siapkah Anda untuk memahami lebih dalam? Perilaku pertama, menjatuhkan atau mencemooh teman di depan orang lain. Melakukan hal-hal yang membuat teman merasa malu atau rendah diri ketika ada orang lain di sekitar. Contohnya, ketika temanmu melakukan kesalahan, sebaiknya tidaklah mencela atau mengejeknya di depan orang lain. Hal ini bisa membuat temanmu merasa tidak nyaman dan merusak hubungan pertemanan. Sebagai gantinya, jika temanmu melakukan kesalahan, lebih baik bicarakan dengan baik-baik secara pribadi. Berikan dukungan dan dorongan agar temanmu bisa belajar dari kesalahan tersebut tanpa harus merasa malu di hadapan orang lain. Dengan begitu, hubungan pertemanan akan tetap baik dan saling menghargai. Perilaku kedua, tidak menghargai waktu teman. Ini terjadi ketika seseorang selalu terlambat atau sering membatalkan rencana tanpa alasan yang jelas. Misalnya, ketika teman telah menetapkan waktu untuk bertemu, namun seseorang tidak datang tepat waktu atau bahkan tidak datang sama sekali tanpa memberikan penjelasan yang memadai. Hal ini bisa membuat teman merasa tidak dihargai dan merasa bahwa waktu mereka tidak dihormati. Oleh karena itu, penting untuk selalu menghargai waktu teman dengan datang tepat waktu dan memberikan komunikasi yang jelas jika ada perubahan rencana. Perilaku ketiga, mengungkit-ungkit bantuan yang pernah diberikan. Ini terjadi ketika seseorang selalu mengingatkan teman tentang kebaikan yang pernah dilakukan kepadanya. Contohnya, saat teman pernah memberikan bantuan atau melakukan sesuatu yang baik, orang yang melakukan perilaku ini akan terus mengingatkan teman tentang hal tersebut, bahkan dalam situasi di mana itu tidak relevan atau tidak perlu. Misalnya, jika teman pernah meminjamkan uang kepada seseorang, orang tersebut mungkin akan terus mengingatkan teman tentang hal itu, bahkan setelah uang itu dikembalikan atau dalam situasi di mana itu tidak berkaitan. Hal ini bisa membuat teman merasa tidak nyaman atau terbebani oleh perbuatan baik yang pernah dilakukan di masa lalu. Menghindari perilaku ini adalah penting dalam menjaga hubungan pertemanan yang sehat. Sebagai gantinya, kita sebaiknya bersikap tulus dalam memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan atau mengungkit-ungkitnya di kemudian hari. Perilaku buruk keempat, tidak memperhatikan batas-batas pribadi. Berarti perilaku yang melibatkan mengabaikan atau melanggar privasi atau batas-batas yang sudah ditetapkan oleh teman. Contohnya, jika teman sudah memberitahu Anda bahwa dia tidak suka jika informasi pribadinya disebarluaskan, tetapi Anda malah menceritakan informasi tersebut kepada orang lain tanpa izin, itu bisa dianggap sebagai tidak memperhatikan batas-batas pribadi. Dalam hubungan pertemanan yang sehat, penting untuk selalu menghormati privasi dan batas-batas yang sudah ditetapkan oleh teman. Ini mencakup tidak hanya informasi pribadi, tetapi juga keinginan atau perasaan pribadi yang perlu dihormati dan dijaga kerahasiaannya. Perilaku kelima, tidak menghormati pendapat atau perasaan teman. Ini berarti ketika seseorang tidak menghargai atau tidak menghormati apa yang teman mereka pikirkan atau rasakan. Contohnya, ketika teman memberikan pendapat atau ide, namun kita meremehkan atau mengabaikannya tanpa memberikan perhatian yang layak. Ini juga bisa terjadi ketika kita tidak memperhatikan perasaan teman, seperti tidak sensitif terhadap perasaan mereka yang sedang sedih atau marah, atau bahkan memilih untuk mengabaikan perasaan tersebut. Dalam pertemanan yang sehat, penting untuk saling menghargai dan memperhatikan perasaan dan pendapat teman kita. Bad attitude ke-6, menyalahkan teman tanpa alasan yang jelas. Ini terjadi ketika seseorang menyalahkan teman mereka atas suatu masalah atau kesalahan tanpa mempunyai bukti yang cukup atau tanpa alasan yang benar. Contohnya, jika dalam kelompok tugas ada yang salah, namun tanpa bukti yang jelas, seseorang langsung menyalahkan teman yang lain. Hal ini bisa membuat teman merasa tidak dihargai dan merasa kesal karena dituduh tanpa alasan yang jelas.
Intinya, sebelum menyalahkan teman, lebih baik mencari tahu terlebih dahulu apakah benar teman tersebut yang bersalah atau ada alasan lain di balik kesalahan tersebut. Jika tidak yakin, lebih baik berbicara dengan teman secara baik-baik untuk mencari solusi bersama daripada langsung menyalahkan. Perilaku ketujuh, tidak menunjukkan rasa syukur. Berarti tidak mengucapkan terima kasih atau tidak menunjukkan apresiasi terhadap hal baik yang telah dilakukan oleh teman. Contohnya, ketika teman memberikan hadiah ulang tahun, memberikan dukungan emosional, atau menyediakan bantuan dalam situasi sulit, namun tidak direspon dengan sikap terima kasih atau penghargaan. Hal ini dapat membuat teman merasa tidak dihargai dan merasa bahwa bantuannya tidak berarti bagi kita. Untuk menjaga hubungan pertemanan yang baik, penting untuk selalu menunjukkan rasa syukur atas bantuan, perhatian, atau dukungan yang diberikan oleh teman. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengucapkan terima kasih secara tulus dan menunjukkan apresiasi melalui kata-kata dan tindakan yang sesuai. Perilaku ke-8, tidak konsisten dalam perilaku. Ini berarti berubah-ubah dalam sikap atau cara bertingkah laku terhadap teman tanpa alasan yang jelas. Contohnya, seseorang yang terkadang ramah dan hangat, tapi kemudian tiba-tiba menjadi dingin atau kasar tanpa alasan yang jelas. Perilaku seperti ini dapat membuat teman merasa bingung atau tidak nyaman, karena tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan dari hubungan pertemanan tersebut. Konsistensi dalam perilaku adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan saling percaya dalam pertemanan. Perilaku ke-9, menghindari konflik dengan cara yang tidak sehat. Ini berarti menghindari pertentangan atau masalah dengan teman tanpa penyelesaian yang baik. Contohnya, jika ada ketidaksetujuan atau masalah antara teman, orang yang memiliki perilaku ini mungkin akan memilih untuk tidak berbicara tentang masalah tersebut, memendam perasaan yang sebenarnya, atau bahkan menghindari teman tersebut tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Hal ini dapat merugikan hubungan pertemanan karena masalah tidak terselesaikan dengan baik dan perasaan bisa tersakiti tanpa sebab yang jelas. Mengatasi konflik dengan cara yang sehat dan produktif adalah kunci untuk memperkuat hubungan pertemanan. Ini melibatkan komunikasi yang jujur dan terbuka, mendengarkan dengan baik, mencari solusi bersama, dan menghargai perasaan satu sama lain. Perilaku ke-10, menggunakan teman hanya untuk kepentingan pribadi. Menggunakan teman hanya untuk kepentingan pribadi artinya memperlakukan teman hanya sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan atau keinginan kita sendiri, tanpa memperhatikan perasaan, kebutuhan, atau keinginan teman tersebut. Contohnya, seseorang yang hanya bersahabat dengan orang lain karena ingin memanfaatkan jaringan pertemanan mereka untuk keuntungan pribadi tanpa benar-benar peduli atau memperhatikan perasaan teman tersebut. Jika kita ingin menjaga hubungan pertemanan yang sehat, penting untuk selalu menghargai teman sebagai individu yang memiliki perasaan dan kebutuhan sendiri. Jangan hanya memanfaatkan hubungan pertemanan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga berusaha untuk memberikan dukungan, perhatian, dan kebaikan kepada teman tanpa mengharapkan imbalan. Perilaku ke-11, memotong pembicaraan. Ini terjadi ketika seseorang tidak memberikan kesempatan kepada teman untuk berbicara, atau selalu menyela pembicaraan orang lain. Contohnya, ketika teman sedang bercerita tentang pengalaman mereka, kita justru memotong mereka dan mulai bercerita tentang pengalaman kita sendiri tanpa menunggu giliran. Hal ini dapat membuat teman merasa tidak dihargai atau merasa bahwa apa yang mereka katakan tidak penting. Contoh lainnya adalah ketika sedang ada diskusi kelompok dan seseorang selalu menyela atau menginterupsi pembicaraan orang lain tanpa alasan yang jelas. Ini bisa membuat suasana diskusi menjadi tidak produktif dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Memotong pembicaraan seperti ini sebaiknya dihindari karena dapat merusak hubungan pertemanan. Penting untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan mendengarkan dengan baik apa yang mereka katakan. Dengan begitu, kita dapat membangun hubungan pertemanan yang lebih baik dan lebih harmonis.
Perilaku buruk ke-12, mengeluh. Mengeluh adalah ketika seseorang terus-menerus menyatakan ketidakpuasan atau masalah tanpa mencari solusi atau memperhatikan perasaan orang lain. Contohnya, jika teman Anda selalu mengeluh tentang pekerjaannya tanpa pernah mencari cara untuk memperbaikinya, atau jika dia selalu mengeluh tentang cuaca tanpa memperhatikan apakah itu mengganggu atau tidak bagi orang lain. Mengeluh secara berlebihan bisa membuat orang lain merasa terbebani atau tidak nyaman. Sebaliknya, jika Anda memiliki masalah atau ketidakpuasan, lebih baik untuk mencari solusi atau mencari cara untuk mengatasinya. Dengan begitu, hubungan pertemanan akan lebih sehat dan positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Pandangan Mata. Sampai jumpa di video selanjutnya.